Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait pengangkatan P3K tahun anggaran 2024. Yaitu keputusan tegas honorer tanpa kode L bakal diangkat menjadi P3K dengan 4 beban kewajiban ini. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Arti kode dalam kelulusan honorer memiliki pengaruh yang cukup besar. Dalam realitanya, kode L akan menjadi faktor keberuntungan penuh bagi para tenaga honorer. Dalam setiap kode tentulah memiliki arti tersendiri. Berikut ini adalah arti kode kelulusan honorer dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yang pertama, kode R2 artinya atau menyatakan bahwa peserta atau honorer tersebut adalah XTHK2 atau honorer K2. Kemudian kode R2-L artinya peserta XTHK2 atau honorer K2 tersebut dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K. Kemudian R3 merupakan peserta non-ASN atau honorer yang terdata dalam database BKN. Kemudian kode R3-L peserta atau honorer yang terdata di database BKN tersebut dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K. Dan kode TH artinya peserta tersebut tidak hadir. Dalam verifikasi kode tersebut, maksudnya variasi kode tersebut, ada beberapa yang menggunakan kode L dan beberapa yang lain tidak menggunakan huruf L. Kode L sebagaimana dimaksud menandakan bahwa honorer dinyatakan lolos seleksi. Sebagai honorer yang dinyatakan lolos, maka honorer akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tapi sebaliknya, bagi honorer yang tidak mendapatkan kode L atau yang tidak dinyatakan lolos, maksudnya belum dinyatakan lolos. Walaupun belum dinyatakan lolos, namun seluruh honorer tetap akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, tepatnya pada pasal 66.
yaitu pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Bunyi pasal 66 Undang-Undang ASN 2023. Diangkat sebagai P3K paruh waktu bukan berarti honorer akan bekerja sesuka hati. Kemudian kewajiban P3K paruh waktu. Dalam hal ini, honorer akan mendapatkan 4 kewajiban dari negara. Menpan RB Rini Widiantini dalam keputusannya telah menetapkan secara tegas terkait beban kewajiban P3K paruh waktu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga, memperjelas status kepegawaian non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat. Dan sebagai tambahan informasi, kami selalu mendoakan agar para tenaga honorer dalam pengangkatan menjadi P3K diberi kelancaran sehingga semuanya akan terangkat di tahun 2025 ini. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer yang tidak mendapatkan kode L terkait pengangkatan P3K tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini, yaitu tentang 4 kewajiban yang akan dibebankan untuk honorer setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.